Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran kita secara daring, secara online. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini materi kita adalah bab 5, seni tari. Apa saja yang bisa kita pelajari dari seni tari kali ini? Mari kita saksikan pembelajaran berikutnya. Peta konsep kita dalam bab seni tari ini yang pertama adalah tari kreasi, yang kedua unsur pendukung tari kreasi. Apa itu tari kreasi baru? Secara sederhana, pengertian tari kreasi baru adalah konsep dasar dari tarian klasik yang sudah dikembangkan atau diperbarui sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Kemudian diberikan unsur Indonesia yang baru dan modern. Jadi jenis tari kreasi baru juga bisa disebut sebagai bidang seni yang di dalamnya terdapat kebebasan dalam penciptaan. Namun dalam proses pembaruan, seorang koreografer tetap mengedepankan unsur budaya daerah asal tarian yang sudah dikembangkan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Tari kreasi baru. Seni tari pada umumnya adalah gerakan secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran serta menyampaikan pesan melalui perorangan ataupun kelompok. Jadi, tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Dengan kata lain, seni tari kreasi merupakan perubahan segenap elemen dari tarian klasik Indonesia zaman lampau, baik dari gerakan dan properti lainnya, demi menyesuaikan konsep dari unsur lama ke arah modernisasi. Tari kreasi baru terbentuk karena dipengaruhi oleh gaya dari berbagai daerah dan negara lain, ataupun hasil kreativitas penciptanya yang dipadukan dengan unsur tradisi yang sudah ada dan iringan musik yang bervariasi sehingga menjadikan tari di Indonesia menjadi beragam. Contoh tari kreasi baru adalah ini gambar tari gebyar terompong dari Bali. Jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tentunya berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seni termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari baik di Nusantara maupun di luar Nusantara atau mancanegara. Jadi jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi berpolakan non-tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi adalah tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana, dan tata rias, ataupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Salah satu contoh tari kreasi baru yaitu tari nandak gojek dari Betawi yang ditarikan oleh siswi SMK Negeri di Jakarta, jurusan seni tari. Tarian ini diciptakan pada tahun 2014 oleh siswi SMK dengan bimbingan guru kesenian, dan tarian ini berangkat dari pengembangan gerak tari topeng Betawi
dengan iringan musik gamelan, topeng, dan properti tari yaitu payung. Lihat gambar dari tari Nanda, Kojek, Betawi di samping ini. Ini tari kreasi baru selanjutnya adalah tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Yaitu tari kreasi yang harapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, tata rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Tari kreasi baru non-tradisi ini biasa disebut dengan tari modern. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu tari kontemporer. Contoh gambar di samping adalah tari kreasi baru kontemporer yang berjudul Wajah. Keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang sudah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang berlaku. Koreografi dan teknik geraknya dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Contoh tari Ronggeng Blantek. Tari Ronggeng Blantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwi Widyastuti. Tari Ronggeng Blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu Topeng Blantek. Di mana dalam memulai sebuah pertunjukan, biasanya sebagai pembuka diawali dengan sebuah pertunjukan tari yang disebut Ronggeng Blantek. Dalam perkembangannya, tarian ini menjadi tarian lepas dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai tari bentuk dan pertunjukan pada acara dalam penyambutan tamu. Perhatikan gambar di samping, ini merupakan contoh gambar dari tari Ronggeng Blantek. Contoh yang kedua adalah tari Gekot. Tari Gekot merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976. Tari Gekot merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan para remaja putri dari Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Ide garapan tari ini berangkat dari karakter Topeng, Panji, dan Jingga, di mana dua karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia. Dari dua karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk tari pergaulan dan gerak canda yang dapat diartikan sebagai kebersamaan. Iringan tari Gekot adalah musik topeng Betawi, yaitu kendang, gong, kempul, kenong tiga, kenceng, gecrek, serta rebab. Tari Gekot adalah salah satu tari sebagai pertunjukan theatrical dance. Tari jenis ini adalah tari yang disusun sengaja untuk dipertontonkan. Oleh karena itu, dalam penyajiannya mengutamakan segi artistiknya, penggarapan koreografi yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Perhatikan gambar di samping adalah contoh gambar dari tari Gekot asal Betawi. Selanjutnya ada tari Loliana. Tari Loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku. Pertunjukan tari Loliana berdasarkan pada tradisi masyarakat Kepulauan Teonila Serua. Tari Loliana berasal dari upacara panen lola sehingga disebut tari panen lola. Tari Loliana berasal dari kata lola, yaitu pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Proses panen diawali dengan pesta rakyat mengelilingi api unggun dari malam hingga subuh. Dilanjutkan dengan syukuran dan doa kepada Yang Maha Kuasa demi keberhasilan panen yang akan dilaksanakan. Gambar di samping merupakan contoh tari Loliana dari Maluku. Contoh yang terakhir adalah tari Saman. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya.
Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya warisan manusia dalam siding ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya UNESCO di Bali, tanggal 24 November 2013 yang lalu. Gambar ini merupakan contoh tari Saman dari Aceh. Dan masih banyak contoh-contoh tari kreasi baru lainnya ya. Dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan bahwa tari kreasi merupakan garapan yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografinya, musik atau iringan, tata rias, tata busana maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan, tetapi tidak menghilangkan esensi tradisinya dan tetap mempertimbangkan keindahan gerak tari tersebut. Keunikan gerak tari tradisi dapat terlihat dari motif-motif gerak yang terdapat pada tarian tersebut. Setiap daerah memiliki keunikan gerak yang sangat beraneka ragam. Di daerah Betawi misalnya, memiliki motif gerak pakblang. Di Bali memiliki motif gerak agem dan masih banyak yang lainnya. Jadi, dari berbagai motif gerak tersebut dapat dikolaborasikan sehingga dikembangkan menjadi gerak yang baru dan tercipta tari kreasi baru. Demikian penjelasan mengenai tari kreasi baru. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.